Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Rizky Akbar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan menyimak dalam berbahasa. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam keterampilan menyimak. Apa saja? Yang pertama adalah pokok pembahasan yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah pengertian menyimak, yang dimana menyimak sangat dekat maknanya dengan mendengarkan atau mendengar. Namun kalau kita pelajari lebih jauh, ketiga kata tersebut memiliki pengertian yang sangat berbeda, yang dimana mendengar didefinisikan sebagai suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memerhatikan makna dan bunyi pesan itu sendiri. Kemudian, menyimak adalah proses mendengar dengan pemahaman dan perhatian terhadap makna dan pesan bunyi itu. Jadi, di dalam proses menyimak sudah termasuk mendengar. Sebaliknya, mendengar belum tentu menyimak. Di dalam bahasa Inggris dikemukakan terdapat istilah listening comprehension untuk menyimak dan to hear untuk mendengarkan. Adapun pendapat ahli yaitu menurut Tarigan pada tahun 1993 tentang pengertian menyimak, yang dimana menurut Tarigan menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap serta memahami makna komunikasi yang disampaikan si pembicara melalui ucapan atau bahasa lisan. Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya menyimak adalah mendengarkan serta memerhatikan baik-baik apa yang dibaca atau diucapkan oleh si pembicara serta menangkap dan memahami isi dan makna komunikasi yang tersirat di dalamnya. Dalam kegiatan menyimak, kegiatan berbahasa cukup kompleks karena melibatkan berbagai proses menyimak dalam yang sangat sama. Pada saat menyimak mendengarkan bunyi berbahasa, pada saat itu pula mentalnya aktif bekerja mencoba memahami, menafsirkan apa disampaikan oleh si pembicara, dan pada saat itu harus menerima respon. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tujuan menyimak, yang dimana ada beberapa tujuan dari menyimak yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Tujuan yang kedua adalah menyimak untuk menikmati, di mana orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau diperdengarkan. Kemudian yang ketiga adalah menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang dia simak, baik, buruk, indah, jelek, tepat, ngawur, logis atau tidak logis, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya itu. Misalnya dalam pembacaan berita, puisi, musik dan lagu, dialog, diskusi panel, dan perdebatan. Kemudian yang kelima adalah menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat.
Pokok pembahasan yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis menyimak. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui dalam jenis-jenis menyimak. Yang pertama ada menyimak ekstensif, yang dimana menyimak ekstensif ini adalah sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu penggunaan bahasanya, yang dimana penggunaan bahasanya yaitu tidak perlu dibawa bimbingan langsung oleh seorang pendidik. Penggunaannya paling mendasar ialah untuk menyajikan kembali bahan yang telah diketahui dalam suatu lingkungan baru serta dengan cara yang baru. Selain itu, dapat pula peserta didik dibiarkan mendengar butir-butir kosakata dan struktur-struktur yang baru bagi peserta didik yang terdapat dalam arus bahasa yang ada dalam kapasitasnya untuk dapat ditanganinya. Pada umumnya, sumber yang paling baik untuk menyimak ekstensif adalah rekaman yang dibuat langsung oleh peserta didik ataupun biasanya dibuat oleh pendidik. Misalnya, rekaman yang bersumber dari siaran radio, televisi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada menyimak intensif, yang dimana menyimak intensif ini adalah menyimak yang diarahkan pada suatu yang lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Dalam hal ini harus diadakan suatu pembagian penting, yaitu diarahkan pada butir-butir bahasa sebagai bagian dari program pengajaran bahasa atau pemahaman serta pengertian secara umum. Yang jelasnya bahwa dalam kasus yang kedua ini maka bahasa secara umum sudah diketahui oleh para peserta didik. Kemudian jenis yang ketiga yaitu mengenai menyimak sosial atau menyimak sopan, yang dimana biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial tempat orang mengobrol mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang dan saling mendengarkan satu sama lainnya untuk membuat respon-respon yang pantas mengikuti detail-detail yang menarik dan memerhatikan perhatian yang wajar terhadap apa-apa yang dikemukakan. Dikatakan oleh seorang rekan, dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa menyimak sosial paling sedikit mencakup 2, yaitu perkataan menyimak secara sopan santun dengan penuh perhatian, percakapan atau konservasi dalam situasi-situasi sosial dengan suatu maksud. Dan yang kedua, mengenai serta memahami peranan-peranan pembicara dan menyimak dalam proses komunikasi tersebut. Pokok pembahasan yang keempat atau pokok pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai tahapan-tahapan menyimak. Adapun hal-hal yang perlu kita ketahui dalam tahapan-tahapan menyimak. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu isolasi, yang dimana pada tahap ini sang penyimak mencatat aspek-aspek individual kata secara lisan dengan memisah-misahkan atau mengisolasikan bunyi-bunyi baik dari ide-ide, fakta-fakta, organisasi-organisasi khusus, begitu pula stimulus-stimulus lainnya. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi. Sekali stimulus tertentu telah dapat dikenal, maka suatu makna atau identifikasi pun diberikan pada setiap butir yang berdiri dalam kegiatan menyimak itu. Kemudian yang ketiga yaitu integrasi, yang dimana kita mengintegrasikan atau menyatupadukan apa yang kita dengar dari informasi yang lain yang telah kita simpan dalam otak kita, yang dimana pengetahuan umum sangat penting dalam tahap ini, karena jika proses menyimak berlangsung, kita harus terlebih dahulu mempunyai beberapa latar belakang atau pemahaman mengenai bidang pokok pesan tertentu. Jika kita tidak memiliki bahan penunjang tersebut, maka dapat kita pergunakan untuk menginterpretasikan informasi yang baru itu
maka jelas kegiatan menyimak itu akan menemui kesulitan ataupun kendala. Kemudian yang keempat ada inspeksi, yang dimana pada tahap ini informasi baru yang telah kita terima dikontraskan dan dibandingkan dengan segala informasi yang telah kita miliki mengenai hal tersebut. Proses ini akan menjadi paling mudah berlangsung jika informasi baru justru menunjang prasangka atau prakonsepsi kita. Akan tetapi, jika informasi baru ini bertentangan dengan ide-ide kita sebelumnya mengenai sesuatu, maka kita harus mencari serta memilih hal-hal yang mana dari informasi itu yang lebih mendekati kebenarannya. Kemudian yang kelima yaitu interpretasi, yang dimana pada tahap ini kita secara aktif mengevaluasi apa-apa yang kita dengar dan menelusuri dari mana datangnya semua itu. Baik, itulah beberapa hal-hal yang perlu kita ketahui dalam keterampilan menyimak. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.